Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku
sebagai penyembahanku. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la 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 mari semaria, naikkan syukurmu bagi Dia. Haleluya. Oh ya la 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 ya la 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 la. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Engkau Yesus, Raja damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan Agustus ini kita memiliki subtema menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Ya, ayat ini bisa kita baca di Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Karena untuk kita menabur dengan air mata, ini adalah penggambaran dari sebuah perjuangan yang penuh dengan air mata, perjuangan yang berat untuk meraih sebuah kemenangan di tengah-tengah kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa berjuang di tengah-tengah kesulitan kita, bahkan ketika kemustahilan itu muncul secara manusia, kita tidak mungkin lagi melakukannya. Tetapi ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan berfirman untuk kita harus melakukannya, beranikah kita tetap siap untuk maju menerobos semua masalah yang ada di depan kita?
kita bisa melihat daripada kehidupan seorang wanita Kanaan yang datang menghampiri Tuhan Yesus karena dia membutuhkan pertolongan Tuhan karena anaknya yang kerasukan dan anaknya ini mengalami penderitaan yang berat. Pada waktu wanita ini datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak berkata apapun. Bahkan sampai para murid mengusulkan untuk mengusir wanita ini. Tetapi apa jawab Yesus? Tuhan berkata bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang Israel. Kalau kita melihat kejadian ini, sepertinya ada sebuah penolakan daripada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita ini, bukannya dia kecewa, marah, atau putus asa dengan kasus ini, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan dan berseru untuk meminta tolong kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Pada saat kita menghadapi kesulitan dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan diam saja, tidak memberikan jawaban apapun atas doa kita. Adakah kita seperti wanita ini tetap maju dan minta pertolongan kepada Tuhan? Atau kita menjadi marah dan putus asa karena kita merasa bahwa Tuhan tidak mau menolong kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat tekad wanita ini datang kepada Tuhan tidak sia-sia. Kemudian Tuhan sampai berkata, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa penolakan Tuhan sepertinya hanya sebuah ujian terhadap iman daripada wanita ini. Adakah wanita ini tetap bertekad, memiliki iman yang bulat, berharap akan kesembuhan dari Tuhan, berharap pertolongan dari Tuhan. Dan ketika wanita ini menunjukkan imannya kepada Tuhan, sampai Tuhan memuji, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Mari Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah berputus asa, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Tuhan melihat iman kita yang hanya tertuju kepada Tuhan, sekalipun kita harus menabur dengan air mata, sekalipun kita harus menerobos permasalahan yang harus kita hadapi, ketika Tuhan melihat iman kita bulat, hanya berharap kepada Dia, saya percaya waktu pertolongan Tuhan itu akan tiba. Kalau wanita itu anaknya disembuhkan, maka Tuhan juga akan menjawab segala persoalan kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Memang hidup adalah pilihan, tergantung daripada pribadi lepas pribadi. Dan kita tahu bahwa setiap manusia lebih memilih hidup yang berbahagia, hidup yang tidak penuh dengan risiko. Itu biasanya yang mereka ambil. Hanya sedikit orang yang tetap berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Sekalipun badai menghempas kehidupannya, kalau dia tetap pada prinsipnya memegang firman Tuhan, tetapi dia tetap memilih berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa bahwa firman itu adalah Yesus sendiri.
Di kitab Yohanes dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan lahirlah Yesus di muka bumi menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika kita tetap berpegang pada firman Tuhan, maka pada saat itu kita tetap berpegang pada Yesus. Dan saat kita berpegang pada Yesus, percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Yesus tetap memegang tangan kita juga. Dia tidak akan melepas kita sendirian. Dia akan menolong kita. Dia akan memimpin kita, memberikan solusi, jalan keluar dan berkat-berkatnya. Karena itu jangan pernah takut ketika Bapak Ibu harus menghadapi badai kehidupan, di mana Bapak Ibu diperhadapkan pada situasi. Jangan hanya mencari aman, tetapi pilihlah firman Tuhan. Karena ketika kita memilih firman Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Tetapi ketika kita melepas firman, maka kita melepas Yesus. Dan pada saat kita melepas Yesus, pada saat itu juga kita menabur masalah di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di dunia ini berlaku hukum tabur tuai. Kalau kita menabur ketidakbenaran, ketika kita menabur kejahatan, ketika kita menabur sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, maka hati-hati Bapak Ibu, ada saatnya kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Tetapi ketika kita menabur firman Tuhan, kita menabur kebenaran firman Tuhan, maka pada saat itu juga kita akan menuai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah berjuang secara iman. Sekalipun terasa berat, tetapi percayalah bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Karena itu kita harus tetap maju. Sekalipun kita sepertinya harus menabur dengan air mata, dengan penuh tantangan, dengan badai masalah. Tetapi Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak mundur dari permasalahan kita, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Inilah janji Tuhan. Saya ulangi Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari Bapak Ibu, ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Ada kemenangan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita ketika kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Sekalipun untuk itu Bapak Ibu sampai mencucurkan air mata. Jangan pernah takut. Kita banyak melihat contoh-contoh di Alkitab, seperti Daniel sampai masuk gua singa karena dia memegang kebenaran firman Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego sampai harus masuk ke dapur perapian karena dia memegang firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka? Bahwa Allah turut bekerja di dalam permasalahan mereka. Kita melihat bahwa Daniel dapat keluar dari gua singa itu dengan selamat tanpa robek sedikit pun bajunya. Daniel dilindungi oleh Tuhan bahwa singa-singa yang lapar itu ditutup mulutnya sehingga dia tidak menyentuh daripada Daniel. Sementara Sadrah, Mesah, Abednego, dia tidak kena api, dia tidak terbakar oleh api sedikit pun, sekalipun orang yang dipakai untuk melemparkan Sadrah, Mesah, Abednego ke dalam dapur perapian itu mati terbakar. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego yang dilemparkan ke dalam lautan api tidak terbakar. Ada perlindungan Tuhan sehingga mereka boleh bersorak-sorai atas kemenangan yang Tuhan berikan
di dalam kehidupan mereka. Baik Daniel, Sadra, Mesah, Abednego, dan masih banyak contoh di dalam Alkitab. Juga wanita Kanaan yang tadi baru saja kita renungkan bersama. Mereka semua mengalami kemenangan. Ada sorak-sorai karena Tuhan ada di pihak mereka. Karena mereka tetap berpegang kepada Tuhan, mereka tetap berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, Tuhan akan nyatakan kebesarannya. Mari Bapak Ibu pagi hari ini, berapa banyak dari kita yang saat ini merasa sedang menabur dengan air mata, ada persoalan besar yang Bapak Ibu sedang hadapi, sehingga Bapak Ibu sampai tidak tahu harus berbuat apa kecuali meneteskan air mata atas kesedihan yang Bapak Ibu alami saat ini. Tetapi ingatlah, ada Tuhan. Jangan lepaskan firman Tuhan, tetap pegang firman Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu harus mencucurkan air mata, tetapi imanilah bahwa ada kemenangan yang akan Tuhan berikan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri tatamu yang kudus. Engkau melihat Tuhan, setiap anak-anakmu yang pagi hari ini sedang menjerit, membutuhkan pertolongan kepadamu. Mari Tuhan, hampiri mereka. Kami percaya Tuhan, ketika iman kami bulat hanya tertuju kepadamu, sekalipun kami harus menabur dengan air mata, tetapi kemenangan akan Engkau berikan. Kami percaya bahwa satu saat ketika kemenangan itu Engkau berikan, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya itu Tuhan, karena itu kuatkan setiap kami. Kuatkan iman kami yang lemah, beri kekuatan untuk kami boleh bangkit dan percaya dan berpengharapan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, dapur perapian yang sedang kami alami saat ini tidak akan membuat kami menjadi hangus atau mati tergeletak. Tetapi kami akan seperti Sadra, Mesah, dan Abednego mengalami kemenangan, satu sukacita, sorak-sorai. Ini hanyalah sebuah proses untuk kami boleh naik level. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.